Di kaki Gunung Sinabung yang menjulang tinggi terdapat sebuah desa kecil yang dulunya dikenal sebagai Desa Tanjung Sari. Desa ini terletak di daerah yang sangat strategis, dikelilingi oleh tanah subur yang mendukung kehidupan petani dan berada dalam jangkauan pemandangan yang menakjubkan dari lereng gunung. Namun setelah bencana alam yang mengerikan terjadi bertahun-tahun yang lalu, desa itu berubah menjadi tempat yang terlupakan oleh banyak orang. Desa Tanjung Sari kini hanya menjadi kenangan bagi mereka yang pernah tinggal di sana. Namun kisahnya masih hidup dalam bisikan angin yang berhembus di antara pohon-pohon tinggi, rumah-rumah kosong dengan atap yang mulai rapuh, dan dinding yang dilapisi lumut adalah saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Penduduk desa tersebut telah pergi meninggalkan tanah mereka. Alasan yang tidak pernah sepenuhnya dipahami oleh orang luar. Maya, seorang jurnalis muda dari kota Medan, mendengar tentang desa yang terbengkalai ini melalui cerita dari seorang temannya yang pernah mengunjungi daerah tersebut. Sejak mendengar tentang desa Tanjung Sari, rasa ingin tahunya membara. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah misteri yang harus diungkap tidak hanya karena desa tersebut telah lama kosong, tetapi juga karena sering terdengar rumor-rumor aneh tentang desa itu. Banyak yang bilang kalau ada yang tidak menginginkan desa itu kembali dihuni. Bahkan jika ada yang mencoba kembali ke sana, Maya memutuskan untuk melakukan perjalanan seorang diri. Ia ingin melaporkan cerita ini, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa yang ditinggalkan ini. Dengan peralatan jurnalistiknya, kamera dan buku catatan, ia berangkat ke desa Tanjung Sari berharap bisa menemukan jawaban. Namun saat ia melangkah keluar dari kota, sebuah perasaan aneh mulai merasuki pikirannya, seolah-olah ia sedang menuju tempat yang tidak diketahuinya. Jalan menuju desa itu terjal dan sepi, dipenuhi dengan pepohonan lebat yang seolah mengurung semakin dekat ke lokasi. Semakin tebal kabut menghalangi pandangan. Namun kesan suram dari perjalanan Maya di jalan yang sudah hampir terlupakan ini. Tak ada suara selain deru mesin motornya yang memecah kesunyian pikirannya, dipenuhi pertanyaan. Tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Maya hanya bisa berharap ia akan menemukan lebih banyak petunjuk yang akan membuka misteri yang tersembunyi di desa Tanjung Sari. Maya tiba di desa Tanjung Sari pada sore hari ketika matahari sudah mulai merendah di balik punggung Gunung Sinabung. Meski suasananya terlihat sepi, ada sesuatu yang aneh dengan desa ini. Dari kejauhan, Maya bisa melihat rumah-rumah kecil yang masih berdiri tegak meskipun sudah lama tidak dihuni, seolah waktu berhenti di sana dan desa itu terjebak dalam keheningan yang abadi. Ia memarkirkan motornya di depan gerbang desa yang hampir tertutup oleh semak-semak. Langkahnya terhenti sejenak, merasakan betapa sunyinya tempat ini. Tidak ada suara burung, tidak ada langkah kaki orang yang bisa terdengar di desa-desa lainnya. Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai gelisah, lalu melangkah masuk. Rumah-rumah di desa ini tampaknya ditinggalkan dalam keadaan yang sangat terawat. Meski tak ada penghuni, pintu-pintu rumah tidak terkunci dan beberapa di antaranya tampak seperti baru saja ditinggalkan. Maya mengamati sekelilingnya, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Rumah-rumah itu tampak rapi, bahkan beberapa memiliki taman yang terawat dengan baik. Seolah-olah kehidupan di desa ini berhenti begitu saja tanpa tanda-tanda kerusakan. Di sebuah rumah besar yang terletak di ujung jalan utama, Maya memutuskan untuk masuk. Begitu memasuki rumah itu, ia dikejutkan oleh bau lembab yang menyengat di dalam. Meja makan masih terpasang rapi dengan piring-piring yang tampak belum tersentuh. Namun yang paling mencolok adalah beberapa foto keluarga yang tergantung di dinding gambar. Gambar itu menunjukkan orang-orang yang tampak bahagia. Mereka tersenyum mengenakan pakaian tradisional, duduk di depan rumah yang sama dengan rumah ini. Tidak ada yang terlihat tergesa-gesa atau panik dalam foto-foto tersebut. Mereka seolah tidak tahu bahwa mereka akan meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Maya mendekat dan memeriksa foto-foto itu lebih dekat. Salah satu foto menarik perhatian Maya.
itu adalah foto sekelompok orang di depan rumah ini diambil beberapa tahun yang lalu. Namun wajah mereka tampak agak kabur, seperti ada sesuatu yang mengaburkan gambar tersebut. Maya merasa ada yang ganjil, namun ia tidak bisa menjelaskan apa yang membuatnya merasa begitu. Di dalam rumah itu, ia juga menemukan beberapa catatan tua yang terselesaikan di atas meja. Catatan-catatan tersebut tampaknya milik salah satu penduduk desa yang pernah tinggal di sini. Beberapa halaman tercoret dengan tulisan tangan yang hampir tidak bisa dibaca. Maya mulai membaca salah satu catatan tersebut dengan hati-hati, dan beberapa kalimat pertama membuatnya terperangah. Kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Semua yang kami cintai hilang dalam sekejap. Kami harus pergi sebelum semuanya terlambat. Maya menutup buku catatan itu. Perasaan tidak enak menggeluyuti dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mengapa mereka meninggalkan rumah mereka begitu saja dengan barang-barang pribadi yang masih tertinggal? Maya merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, dan ia harus menemukan jawabannya. Dengan hati-hati ia keluar dari rumah itu, merasa seperti ada yang mengawasi dari balik bayangan. Saat ia melangkah keluar, udara terasa lebih dingin dan bayangan yang panjang di jalanan desa mulai menjelma menjadi sesuatu yang lebih gelap. Maya menelan ludah, merasa ketegangan mulai menguasai dirinya. Maya terus menjelajahi desa yang semakin terasa asing di setiap langkahnya. Setelah meninggalkan rumah besar itu, ia mengunjungi beberapa rumah lainnya di sekitar desa. Semakin dalam ia menyusuri lorong-lorong desa, semakin ia merasa bahwa ada yang tidak beres. Semua rumah terlihat seolah-olah sewaktu berhenti di sini. Semua tetap terawat meski tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sebuah rumah kecil yang terletak dekat dengan batas desa, Maya menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Begitu membuka pintu, aroma busuk menyengat hidungnya. Rumah ini tidak seperti yang lainnya. Barang-barangnya berantakan, seolah-olah orang yang tinggal di sini meninggalkan tempat ini secara terburu-buru. Namun, yang paling mencolok adalah tumpukan barang-barang pribadi yang tertinggal di sana. Perhiasan dan uang dalam dompet, bahkan surat-surat penting yang tak sempat dibawa pergi. Maya menatap barang-barang itu dengan kebingungan. Mengapa mereka meninggalkan semua ini? Bagaimana bisa mereka begitu cepat meninggalkan kehidupan? Ia mendekati meja tempat dompet dan surat-surat itu diletakkan. Di dalam dompet terdapat beberapa lembar uang kertas yang masih utuh serta kartu identitas dan beberapa foto. Salah satu foto memperlihatkan seorang pria tua yang tersenyum di depan rumah ini, namun matanya tampak kosong, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik pandangannya. Maya merasa ngeri dan tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa foto itu menyimpan kisah yang lebih gelap. Maya melangkah mundur mencoba mengusir perasaan aneh yang merayapi dirinya. Ia melanjutkan pencariannya, menyusuri jalan setapak menuju bagian lain desa di sana. Ia menemukan sebuah rumah kecil yang tampaknya lebih tua dari rumah-rumah lainnya. Pintu rumah itu sedikit terbuka dan Maya merasa terdorong untuk masuk. Begitu memasuki rumah itu, ia disambut oleh debu tebal yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Namun, ada sesuatu yang aneh di dalam rumah ini. Di atas meja kayu yang sudah lapuk, Maya menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang hampir terkelupas. Buku itu tampak usang, seolah-olah sudah lama tidak terbuka. Penasaran, Maya membuka halaman pertama pada buku itu dan membaca baris pertama. Kami telah melakukan yang diminta, namun harga yang kami bayar terlalu besar. Gunung itu telah memanggil kami dan kami tidak bisa lari dari takdir ini. Jangan pernah mencoba mengganggu kedamaian di sini. Maya merinding membaca tulisan itu. Ada sesuatu yang menjanggal dengan kalimat tersebut. Sebuah kata yang muncul berulang kali dalam beberapa catatan yang telah ditemukan Maya adalah gunung. Apakah ini merujuk pada Gunung Sinabung yang terkenal dengan aktivitas vulkaniknya yang berbahaya? Atau ada sesuatu yang lebih buruk yang terjadi di desa ini yang melibatkan gunung tersebut?
Pikirannya semakin kacau dengan penemuan ini. Apa yang dimaksud dengan gunung itu telah memanggil kami? Siapa yang menulis kalimat ini? Dan mengapa mereka merasa harus meninggalkan peringatan ini? Maya menutup buku itu dengan cepat, merasakan kegelisahan yang semakin menyelimutinya di luar. Angin mulai berhembus lebih kencang, menggerakkan dedaunan dan menciptakan suara gemerisik yang membuat Maya semakin merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia mulai merasakan keberadaan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengikuti di setiap langkahnya. Apakah itu hanya perasaan, ketakutan yang mulai menguasainya, atau ada sesuatu yang benar-benar hadir di sini, mengawasi pergerakannya? Saat Maya berbalik untuk meninggalkan rumah itu, ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Langkah itu berat dan teratur, seolah-olah ada seseorang yang sedang mendekat. Maya menahan napasnya dan membalikkan tubuh, namun tidak ada siapapun di sana, hanya kesunyian yang memenuhi udara. Perasaan takut semakin membayangi Maya. Ia tidak tahu apakah perasaan ini hanyalah hayalan atau apakah benar ada sesuatu yang mengintai. Yang pasti ada sesuatu di desa Tanjung Sari yang telah lama terlupakan, dan Maya semakin merasa bahwa ia telah menggali sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Keesokan harinya,